Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di PPMI Center Channel, hari ini setelah kita aksi bersama dengan rekan-rekan di Aliansi Rakyat Menggugat dari pagi sampai sore, hujan-hujanan gitu ya. Sekarang kondisinya kita belum makan juga, cuma karena ada yang urgent. Jadi kebetulan ini DPP PPMI kedatangan tamu dari Cianjur, PPMI Cianjur. Nah, coba kenalkan nama Pak dari ujung. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Perkenalkan, nama saya Rizdi Andi. Saya perwakilan dari PPA PPMI PT Puyen Kabupaten Cianjur. Di sini sebagai alhamdulillah percaya sebagai sekretaris umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hardi Sutrisna, Ketua Umum dari PPA PPMI PT Hanyong Elektronik Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dipercaya sama Ketua DPW Saudara Lili Hambali untuk mengurus dan ya sebagai sekbid advokasi di sini. Tentunya apabila di sini ada permasalahan-permasalahan terkait organisasi, terkait di perusahaan, contohnya PHK, Contoh kasus ketenagakerjaan lah iya, ya. tentang kerjaan itu tentunya ya bisa sharing-sharing ke saya lah di situ. Asal di mana, dari PPA mana, maksudnya di daerah mana? Nama dan nama. Mas. Oh, kalau saya sih Nama siapa? Nama saya Budianto. Ya dari tinggal di Bekasi. Oh, Kota Bekasi ya? Iya. Oh, ya baik. Saya juga ditemani oleh Ketua Umum DPW PPM Jawa Barat, Kang Lili Hambali. Ini juga nih, perkenalkan nih, siapa nama? Sebut aja sih. Perkenalkan, nama saya Yasa Mulia Purnama. Saya keterwakilan dari Cianjur. Ya, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Ketua PPA PPMI PT Puyen Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ato. Kebetulan di organisasi PPMI saya sebagai sekretaris umum DPW Provinsi Jawa Barat dan juga sekaligus sebagai ketua umum DPC PPMI Kabupaten Karawang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Kabupaten Cianjur yang alhamdulillah yang dari pagi mungkin ya berangkat dari sana mengikuti agenda dari pusat DPP aksi pada hari ini, dan alhamdulillah bisa berkunjung juga sekaligus ke kantor DPP PPMI pusat di Jakarta. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Di sini mungkin saya Sri Kandi satu-satunya, tapi ini akan menjadi kebanggaan untuk saya karena hidup emak-emak, hidup buruh untuk perempuan. Nama saya Nina Febriana. Alhamdulillah saya wakil dari Kabupaten Cianjur, dan di PPMI ini saya dipercaya sebagai bendahara umum di PPA PT Puyen Indonesia di Cianjur, dan dipercaya juga oleh Ketua DPW Jawa Barat sebagai bendahara umum DPW PPMI Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang dari PPA PT CAS Kabupaten Purwakarta. Para pemirsa, itulah tadi perkenalan daripada tamu kita. Jadi
seharian ini setelah kita ikuti aliansi Raya Menggugat tadi, alhamdulillah tadi ini memancing motivasi serikandi-serikandi PPMI juga akan bergabung bersama dengan emak-emak atau perempuan-perempuan Indonesia yang melawan setiap kejoliman dan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Jokowi Ma'ruf yang tidak pro kepada rakyat. Banyak hal yang tadi yang kita tuntut terkait Omnibus Law, kemudian pembebasan semua tahanan politik, terus bebaskan tes PCR, kemudian apalagi ini isu-isu kerakyatan lah. Dan alhamdulillah perjalanan aksinya hari ini juga berjalan lancar. Dan kebetulan ini ada tamu ini. Nah, gimana ini Pak Ketua? Saya kan saat ini kan kaum buruh ini kan mau masuki bulan-bulan November ini kan lagi pada sibuk nih, setiap daerah isunya upah, kenaikan upah, di mana upah ini makin hari makin dikebiri saja ini oleh kebijakan Undang-Undang Omnibus Law dan turunannya. Dulu kalau PP 78, kalau dulu Undang-Undang 13 berdasarkan kebutuhan hidup layak. Nah, sekarang PP 78 inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang dapat turunan lagi dari Undang-Undang Omnibus Law itu cuma apa? Apa itu maksudnya, cuma pertumbuhan inflasi ya, atau cuma nilai inflasi saja untuk rumusan kenaikan upah. Nah, sementara terjadi disparitas upah atau jarak upah itu antara Kerawang, Bekasi, Bogor, Subang, Purwakarta ini nilainya kalau sekarang kan udah di atas 4 juta. Nah, sementara untuk daerah Cianjur apa segala macam, Majalengka itu kan masih di bawah 3 juta. Padahal sama-sama satu provinsi, sama-sama makan beras, sama-sama darahnya merah, Sama-sama makan 3 kali sehari. sama-sama makan 3 kali sehari. Ini kan Hidupnya juga sama 24 jam satu hari. nah itu dia. Jadi sebelum saya tanya ini terkait masalah isu kenaikan upah di apalagi ini di Cianjur, nih saya mau tanya nih Ketua DPW ini dulu, ya kan? Bagaimana ini Pak Ketua terkait masalah apalagi ini kebijakan daripada kenaikan upah hari ini di Provinsi Jawa Barat seperti apa? Karena saya dengar kan kemarin kan Kerawang aksi, Bogor juga kemarin kan aksi, terus Bandung aksi. Ini menurut potret Pak Ketua DPW ini seperti apa ini kenaikan upah? Kok setiap tahun kita setiap akhir tahun kerjanya hanya demo aja naikin upah? Emang udah nggak ada gitu keinginan atau kesadaran dari pemerintah untuk menaikkan dengan secara sukarela gitu loh? Apalagi kan tugas pemerintah kan menciptakan kerja layak, hidup layak, upah layak gitu. Ya coba Pak Ketua, tolong jelaskan dulu situasi terkininya seperti apa ini situasi di Jawa Barat. Baik Pak Presiden, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada PPMI Kabupaten Karawang, PPMI Kabupaten Bogor, PPMI Kabupaten Purwakarta, PPMI Kabupaten Cianjur, PPMI Kabupaten Majalengka yang sudah mengikuti aksi kita hari ini di Jakarta ya, satu harian full dari pagi hingga sore, lewati panas, ternyata berkah juga kita diguyur hujan, alhamdulillah, dari mulai panas nyampe dingin kita sampai kering lagi nih baju kan gitu. Alhamdulillah kita sebagai buruh kita fokus dulu di buruh terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini yang kita anggap bahwa pemerintah ini sudah kurang peduli terhadap rakyat, terutama buruh. Karena kita rasakan hari ini. Tunggu dulu, pedulinya kan itu kan ada ukurannya. Iya, jadi begini. Ukurannya apa? Jadi jangan suuzon dulu dengan pemerintah. Kita tidak sujon, kita sudah rasakan. Oh, sudah rasakan. Kita sudah rasakan. Pengalaman Ketua ya. Iya. Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja hari ini, sebelum kita bahas UMK dan UMSK, kita bahas dulu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunan-turunannya, kan gitu. Nah, sudah undang-undangnya juga membuat kita resah, undang-undangnya membuat hak-hak pekerja dipangkas, apalagi turunannya. Terbukti hari ini.
Jadi tidak sesuai dong antara pernyataan dengan kenyataan yang dialami kan waktu Kenyataannya hari ini Waktu Pilpres, bahwa siap. banyak hak-hak pekerja, terutama anggota kita berarti yang dipangkas. ketua merasa dibohongi kali Jokowi. Sangat merasa dibohongi. Waduh, Ya, kayak bohong gitu. itu menyakitkan ketua ya. Iya, sangat menyakitkan kan Menyakitkan. gitu. Jadi bagaimana seharusnya meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, ya terutama juga anggota kami ya Iya. di PPMI yang seharusnya semakin mensejahterakan, hari ini ternyata tidak. Iya. Kan ini terbukti dari kontrak kerja, ya juga outsourcing Iya. hari ini, juga dana pensiun, Oh, uang pesangon kan dipangkas, ya. Juga terkait dengan kebijakan-kebijakan itu yang biasanya masa kontrak ini ada jeda waktu, ya. Dan ketika pasal 59 berbicara ketika pelanggaran kontrak kerja itu terjadi, Pak Pres, secara hukum dia berubah dari PKWT menjadi PKWTT. Tapi hari ini boleh, Pak. Oh. Di kontrak seumur hidup pun Jadi boleh. bahwa sebenarnya undang-undang Omnibus Law ini yang seharusnya amanah konstitusi adalah memberikan kepastian kerja. Artinya Iya. kan salah satu apalagi ukuran bahwa kerja layak itu adalah kepastian kerjanya kan. Betul. Ini hari ini Tidak ada kepastian. tidak ada kepastian. Jadi kontrak seumur hidup, Betul. kan? Karena ini terbukti ya, ketika Undang-Undang 13 itu ada, contoh lah anggota kita, ketika mau kredit motor itu nunggu dulu karta, baru berani kredit motor, Oh, ya. bayangkan. Ya. Tapi hari ini belum di atas 5 tahun belum ada jaminan karta. Iya. Itu pun kalau masa 5 tahun itu diisi penuh. Coba kalau 4 tahun sudah di-cut, putus kerja, Iya. mulai lagi dari nol. Di mana harapan bangsa Indonesia, rakyat kita Belum lagi mau calon- kredit motor aja itu Iya, sulit. belum lagi calon mertua, calon cerinya yang karta poai. Aduh, kumaha. Sekarang ke calon Ujang-ujang mertua yang outsourcing. harus bawa surat SK Kartap dari perusahaan, ya. Banyak terbukti. Jadi ini undang-undang Omnibus Law sangat terstruktur dan sistematis ya. Betul. Dampak negatifnya Iya. terhadap kaum buruh. Bayangkan rumah koda kos-kosan udah ngontrak, ya kan? Status dia ngontrak, Iya. ya kan? Yang tidak dikontrak tinggal apa nih ketua? Tinggal istri ya boleh. Kalau itu juga kalau jadi. Makanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, ya. Dulu aja sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, masih banyak yang 7 tahun, 8 tahun masih kontrak. Iya. Banyak perusahaan-perusahaan melakukan pelanggaran. Ketika lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya semakin Makin mempertegas. Tegas. Iya. memberikan kebebasan seluas-luasnya, sehebat-hebatnya buat para pengusaha di sini. Ya, terbukti kemarin saya di Purwakarta 2 PPA, Iya. 2 perusahaan langsung mem-PHK semua. Karena apa? Bedol desa. Iya. Aduh. Kita menuntut status hubungan kerja. Oh iya, yang kemarin Alasannya ini ya. itu. Cas Ya. ya? Oh, bedol desa itu ya? Iya. Nah, kenapa sampai semua diberangus, semua di PHK? Karena kita tuntut status hubungan kerja. Oh. Kita nuntut menjadi karyawan tetap. Perusahaan tidak mau, akhirnya memberangus semua atau mem-PHK semua, memutus hubungan kerja semua. 2 perusahaan. Iya, Ya iya. itu. Ini kan terjadi ya. Ini terjadi. Pemerintah juga harus tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja di sini bukan semakin mensejahterakan. Oh, jadi- Memberikan peluang investasi yang besar, tapi nyatanya hari ini banyak pengangguran. Begitu ya? Banyak anggota kami Banyak, di jadi Jawa Barat. Undang-undang Omnibus Law. Lanjut. Ya. Undang-undang Omnibus Law ini pada akhirnya hanya menyisakan penderitaan bagi kaum buruh ya. Ya betul. Jadi- Semakin tidak merasa terlindungi. Ya, jadi menurut Ketua statement Pak Jokowi menyatakan di pidato kenegaraan ini tanggal 16 Agustus yang lalu, ketika dia menyampaikan apalagi ini pidato kenegaraan di depan DPR, dia menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu adalah undang-undang terbaik yang mampu menyatukan ribuan undang-undang menjadi satu dan satu-satunya produk terbaik yang belum pernah dibuat oleh presiden sebelumnya kecuali dia. Iya benar membuat, cuma kualitas undang-undang itu merugikan atau menguntungkan Ketua? Ya terutama di klaster ketenaga kerjaan. Iya. Ya buat kita merasa dirugikan. Oh iya, belum lagi klaster lain ya. Ya, kita tidak terlalu mendalami. Iya, karena ya.
Gara-gara undang-undang Omnibus Law juga terkait masalah pendapatan negara bukan pajak. Itu nelayan di beberapa ratusan sekarang kapal-kapal nelayan tidak bisa melaut karena harus membayar surat izin melaut. Bayangkan jadi ini mahal, Jokowi ini, aduh, Anda ini katanya wong cilik dari partai wong cilik kok jadi wong edan. Jadi begini, Mana ini? dan ini terbukti ketika Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi saat itu masih RUU. Iya. Kita buktikan kita turun 1 kali dalam 1 minggu ke Baik. Jakarta. Iya. Ya, ini terbukti. Kenapa kita sampai turun sesering itu? Karena ya kita sudah bisa membaca ke depan. Nah, ini saya juga perjelas juga sampai hari ini pun sesuai dengan hasil amanah rapat pleno DPP PPMI bahwa DPP menegaskan tetap menolak undang-undang Omnibus Law itu tanpa syarat. Jadi kita minta kepada Presiden Jokowi sampai tadi kan tuntutan kan begitu kan, minta kita batalkan undang-undang Omnibus Law itu atau kalau nggak bisa ya Jokowi mundur. Itu tuntutan kita. Jadi jelas sikap PPMI, maka kami melakukan upaya-upaya lain selain daripada judicial review, walaupun ya kita tetap mendukung teman-teman yang melakukan judicial review, tapi PPMI dengan segala daya upaya yang dimiliki akan mencoba dengan cara-cara yang lain, tentunya menggugat Presiden Jokowi di Pengadilan Jakarta Pusat karena melakukan tindakan tercela, ya kan? Dituduh ada 96 kebohongannya, termasuk salah satunya adalah undang-undang Omnibus. Jadi begitu Pak Ketua ya. Nah sekarang Itu yang terjadi di lapangan. saya mau beralih dulu nih di apa lagi ini kawan-kawan Cianjur nih. Ya. Ini apa yang terjadi sebenarnya ini Pak Ketua di Cianjur ini sehingga mengakibatkan saya dengar infonya katanya Aliansi Buruh Cianjur itu menggugat ya, Aliansi Buruh Cianjur menggugat ABCM, ya kan? Ya, betul. Itu kunaon, ada apa dengan kenaikan upah tahun ini dan seperti apa harapan daripada kawan-kawan buruh yang ada di Cianjur menghadapi fenomena kenaikan upah di tengah derasnya pengaruh-pengaruh Omnibus Law gitu. Ya mungkin gini Pak Pres, terutama kan kita kenapa dalam arti adanya surat edaran ya untuk dalam arti ada narasi menggugat. Karena terutama kita ini di sini tentunya bukan hanya sekarang pusat ataupun sekarang per kabupaten kota, tapi kita tentunya sekarang kan adanya turunan itu RUU. Oh, Undang nomor 36. Oh, PP. Ya. Peraturan pemerintah turunan undang-undang Karena peraturan kan yang pemerintah. kemarin kan kita terkait TPKB itu kan PP 78. Ya. Kan? Terkait 78 dengan lahirnya PP itu kan tidak berlaku lagi. Nah, iya betul. Maksudnya kenapa? Kita dalam arti menggugat ya, terutama tentunya kita ingin menolak keras terkait dijalankannya terkait TPK untuk tahun sekarang Menggunakan PP nomor 36. PP 36. Jadi itu menolak keras ya, menolak keras terutama. Kenapa menolak keras ya kan? Harus ada ukurannya. Why? Ya terutama kan gini, sekarang kan ada atas bawah, ada batas rendah. Oh, upah minimum, ambang batas atas, ambang batas bawah gitu. Itu terutama kenapa? Karena atas gitu. bawah. Istilahnya atas bawah. Kalau ngambil tengah-tengah gitu, ngambang gitu. Ngambang. Itu maksudnya kunaon, Ketua. Nah, dalam arti kan kita kan tentunya kan sekarang hasil dari BPS pusat. Oh, Tentunya. jadi yang menentukan kenaikan itu adalah hasil daripada pemeriksaan Badan Statistik Nasional. Ya. Berapa sih pertumbuhan Cianjur? Kenapa bukan Badan Statistik Cianjur yang buat? Ya terutama kan sekarang aturannya di PP 36 terkait Demikian. pertumbuhan inflasi. Iya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi inflasi itu ditentukan dari pusat. Oh. Nah, yang jadi masalahnya Nah. KHL-nya nggak akan kepake, makanya sia-sia. Waduh. Jadi itu kenaikan ini sama sekali tidak berdasarkan KHL. KHL-nya. Terus kemarin sudah sempat survei kebutuhan hidup layak kan? Yang Sudah sempat kalau tidak salah survei. 64 item apa 60 item? 64 item. 64 item. Berapa Karena dia nilai? 21% itu Kenaikan. 21%. Nah, sementara diperkirakan nih diperkirakan kemarin BPS itu berapa persen? kalau informasi sih ya, Iya, belum informasi, iya. jelas. Tentunya antara 7,1. Oh,
Jauh sekali. Jauh sekali. Sementara kalau berdasarkan KL kenaikan 21%. Berarti ada selisih 14%. Iya. Banyak itu betul. Banyak. Aduh, kalau gaji berapa sih upah sekarang di Cianjur? Cianjur itu 269. Nah, 269 27 kurang 1000 lah. 27 kurang 1000 berarti kalau 10% aja ya. Iya. Berarti sekitar 270-an ya. 270. Tambah 7% tadi. Ya, kurang 3 juta kurang lah. Ya, harusnya kan gajinya naik 400-an baru ya, begitu. Iya, 400 500 minimal ya. lah, minimal di atas 3 lah. Oh. Kalau bisa mah Iya, gitu kan. iya. Makanya ya kita kejar terutama ke pemerintahan Cianjur. Terus terobosan apa saja yang dilakukan oleh apalagi ini teman-teman buruh di Cianjur menyikapi hal ini terhadap misalnya kepala daerah atau bupati setempat? Ya terutama selain dari penolakan PP nomor 36 yang nggak akan digunakan terkait untuk tahun ini, terutama ada kampanye waktu kampanye bupati dulu, bahwa berdasarkan kampanye bupati yang sekarang ini, bahwa bupati ini berstatement bahwa pada dasarnya untuk tahun depan. Bupati sekarang siapa sih namanya? Bapak Herman. Oh, Bapak Herman. Bapak Itu Herman. ketua jadi tim suksesnya juga. Ya. Iya, tidak. Oh. Tidak. Ya walaupun bukan tim sukses juga ya namanya juga udah jadi bupati kan ya. Tetap sudah setelah terpilih kan menjadi seluruh rakyat Cianjur. Ya iyalah. Bukan cuma yang memilih atau tidak memilih dia kan. Ya iya betul. Cuma ya kalau dalam arti sekarang pemerintahan Cianjur ataupun bapak bupatinya sayang sama kita, terutama yang sekarang tujuan buruh Cianjur ini di dalam arti dituruti kemauannya, ya kita pilihlah 2 periode juga jadi masalah. Oh iya. Artinya bargaining posisinya begitu ya. Ya iyalah, tuntutan itu. kami dipenuhi. Ya, Anda kita siap mendukung. terutama statementnya di dalam video itu bahwa Cianjur minimal bisa setara dengan kabupaten yang terdekat. Iya. Yaitu Sukabumi. Emang Sukabumi berapa? 32 lah. Sekarang. Sekarang 32. Ya, sudah 32. Sementara Cianjur 27 kurang berapa? Kurang 1000. Kurang 1000 berarti ada selisih ya sekitar 400-an lah. Kalau Cianjur kan sama Purwakarta juga dempet. Iya, dekat Ya, Cianjur. kita daerah manis ya. Iya, yang Purwakarta sendiri 41. Bayangkan cuma karena beda batas dikit aja sejengkal aja itu upah bisa selisihnya jauh. Ini tentunya jadi problem juga bagi dunia investasi karena disparitas upah ini tentunya akan memicu tingkat urbanisasi yang tinggi antar daerah. Jadi misalnya orang Cianjur karena tidak merasa upahnya rendah sekali, dia cari kerjalah ke Kerawang yang merasa upahnya tinggi, sehingga dia datang merantau ke Kerawang atau ke Bekasi atau ke Subang. Nah kalau untung-untung dia dapat kerjaan, kalau enggak kan biasanya nggak pulang lagi tuh. Jadi nambah lagi tuh pengangguran di suatu daerah gitu loh. Itu kan sebuah problem sosial yang tentunya timbul akibat disparitas upah yang terlalu tinggi ini. Jadi harapannya juga, jadi apa harapannya ketua terkait masalah upah ini? Upah ini ya. Apakah nanti misalnya nih ini bupatinya bisa dipegang nggak? Dan teman-teman juga bisa dipegang nggak? Artinya sama-sama memberikan janji, janji akan mendukung. Kemudian bupati ini juga kalau ketika menuntutkan buruh, ya kan? Ya, terutama kan itu nilai bargaining lah. Ya deal-deal politik lah ya di antara kalian ya. Terutama mungkin bagi dalam arti ya tim ABCM lah. Ya. Di internal kami di Cianjur. Jadi jangan sampai Pak Bupati jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, itu terutama ini udah minimal Bupati bisa merekomendasikan mengeluarkan untuk tahun sekarang. Minimal rekomendasi ya. Iya, minimal rekomendasi. Kan persoalannya kan akan dikawal lagi nanti ke. Iya, di sana. Minimal mengeluarkan lah. Oke, ketua paham. Nah ini di Kerawang bagaimana? Juga kemarin saya dengarkan rame-rame juga demo itu Pak Ketua. Masalah itu juga. Sepengetahuan ketua, kondisi di Kerawang bagaimana? Ya kondisi di Kerawang juga hampir sama dengan di daerah-daerah lain. Karena mereka juga ingin ada kenaikan upah terutama terkait masalah upah sektoral. Karena di Kabupaten Kerawang ini kan kebetulan emang zona panas ya, zona industri di sana. Buat masih tetap menyandang upah predikat upah tertinggi ya.
Untuk atau ini sudah disalib kita? belum, masih tetap Karawang menyandang upah tertinggi Oh. di kabupaten-kabupaten lain. Artinya kemarin juga sempat aksi di Kabupaten Karawang ke Bupati, ya sama dengan daerah-daerah lain untuk kenaikan upah di tahun 2022 itu meminta kepada Bupati Karawang rekomendasi yang nantinya mungkin rekomendasi itu dibawa ke tingkat gubernur. Yang jadi anehnya ini kan sekarang ada aturan baru tuh terkait masalah pengupahan di wilayah. Ya. Karena kalau dulu kan pengupahan itu DPK baik DPK kabupaten ataupun provinsi. Nah, cuman sekarang melibatkan dari pihak Polri sampai BIN untuk merumuskan upah tersebut. Ini kan juga tanda kutip, maksudnya dalam hal ini emang tidak ada kerjaan lah gitu. Kan gitu. Ini juga ada apakah untuk menakut-nakuti teman-teman serikat pekerja ketika mereka berunding dengan Dewan Pengupahan atau dengan pemerintahan wilayah gitu, ketika hadir dari pihak kepolisian dengan BIN gitu. Itu juga sebuah hal yang nggak wajar. Ya. Artinya tidak seperti biasanya. Betul, tidak seperti biasanya, Bang. Ini kok orang bahas kenaikan upah kok diintelin. Ini kacau. Nah, makanya harapan saya di organisasi, terutama di kabupaten-kabupaten ini, umumnya buat teman-teman serikat pekerja tidak melihat bendera lagi, gitu. Artinya kita pastikan kita kepung yang namanya gubernur itu. Ego itu dikesampingkan lah. Ending daripada kenaikan upah tahun ini adalah semuanya adalah keputusan gubernur. Iya. Karena nanti juga gubernur juga pasti tidak akan bisa memutuskan karena akan dikembalikan lagi ke pusat. Ya intinya baik pengupahan, status kontrak kerja, status karyawan tetap ini ya akibat daripada Undang-Undang Cipta Kerja juga. Jadi terkait masalah penetapan upah nanti, artinya setelah ada rekomendasi dari Bupati, kemudian diserahkan ke Gubernur kan langsung tanda tangan. Ya. Atau butuh rekomendasi lagi dari pusat atau bagaimana mekanisme? Ya dari gubernur, karena kan dari pemerintah itu sudah membentuk tim yang 5 itu yang termasuk Polri dan BIN itu sudah. Baik. Paham. Oke, baik. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi harapan ketua ya, ayo kita satukan semua lepas bendera. Ini demi kepentingan upah layak kaum buruh Indonesia. Ya. Saya beralih ke Bu Dina. Apa yang Bu Dina rasakan tadi setelah ikut aksi dengan emak-emak? Karena kan isunya kan juga kan ada omnibus law dengan emak-emak, ya kan? Seperti apa pandangan dari salah satu serikat di PPMI kita ini yang cukup militan ini dari Cianjur? Seperti apa Pak? Ya setelah jauh-jauh dari Cianjur ke Jakarta, terus tadi dari pagi sampai sore ini dari panas sampai hujan. Semangat yang luar biasa. Emang berangkat dari Cianjur jam berapa sih tadi? Jam 7. Jam 7 sampai di bangun jam 4. Bangun jam 4, Masya Allah. Udah bangun jam 4. Saking semangatnya gitu. Kita ninggalin anak, kita ninggalin suami, kita ninggalin pekerjaan numpuk. Sesehun numpuk pokoknya mau ketua. Di sana ditinggalin semua. Karena ingin menyampaikan aspirasi di pusat ini bahwa perempuan-perempuan zaman sekarang, emak-emak militan itu pantas memperjuangkan nanti memperjuangkan anak cucunya supaya hidup lebih layak. Iya betul. Mungkin itu. Tadi tiba di lokasi jam berapa? Karena macet, terus karena Sherlocknya juga berbelok-belok ya. Nggak tahu tuh si Google. Kayaknya baper gitu, lihat emak-emak mau mau aksi. Iya. Di jam 12 lah kita datang sini. Jam 12. Tadi tapi aksi belum lama tuh berlangsung. Iya. Karena waktu datang juga Popres masih rame lah. Masih rame. Ya, kita bisa mengikuti. Mungkin itu dari saya. Iya. Ada kesan-kesan lain lagi selain daripada apakah tema yang diangkat oleh Aliansi Rakyat Menggugatkan itu kira-kira cukup mewakili representatif rakyat Indonesia, buruh dan semua elemen atau seperti apa? Iya, saya rasa dari tadi mengikuti
orasi-orasi dari bapak-bapak sampai emak-emak, dari anak muda semua itu mewakili, benar-benar mewakili apa yang kita rasakan rakyat Indonesia sekarang dengan adanya kabinet Jokowi Ma'ruf Amin ini. Gitu. Jadi Itu sangat ya kita sangat terdolimi sekali itu Pak Pres. Gitu ya. Ya, apalagi sebagai perempuan ya, sebagai Sri Kandi gitu. Zaman sekarang ini apa-apa kan dilihat dari uang gitu. Kita mah perempuan minta uang gitu kan. Iya. Incis lah. Iya gitu Pak Pres. Aduh, ya Allah, Karim. Jadi potretnya seperti itu ya. Terus kondisi perburuan tersendiri di misalnya di pabrik tempat kerja, seperti apa hak perempuan di situ? Karena kan Apa kalau sudah bagus atau ada perlu ya, perbaikan? di tempat saya bekerja tuh 75% itu perempuan. Oh, Kaum perempuan. mayoritas. Iya, mayoritas tuh perempuan. Nah. Tapi kebanyakan hak-hak dari perempuan tersebut itu banyak terjolimi. Di antaranya kalau di Cianjur ini ya Pak Pres, untuk masalah cuti haid saja itu sangat susah. Kenapa susah? Iya, karena padahal haid itu kepastian. ya betul. tiap bulan kita mendapatkan itu kan. Haid itu adalah kepastian yang pasti tidak dimiliki oleh laki-laki. Begitulah. Ya, ini gimana ya? Ya. Untuk hal sepele, menurut saya hal sepele ya, karena saya sendiri tuh sudah biasa mengambil cuti dan itu sangat gampang sekali untuk saya. Karena kenapa? Karena di Serikat Pekerja ini banyak ilmu yang saya dapat, maka diaplikasikanlah. Makanya kita mah bisa gitu kan untuk melakukan itu. Tapi kan untuk orang lain yang belum berserikat, terus yang belum mengerti, belum paham, itu susah sekali Pak Pres. Apalagi yang punya perusahaan ini ya bukan yang punya perusahaan sih sebenarnya, warga Indonesia itu sendiri yang jadi HR itu jika nu boga perusahaan wae gitu aturannya teh. Cina hideung berarti. Itulah. Jadi jika nu ngebelek perusahaan wae gitu, kadang saya suka kayak gitu kan. Jika nu ngebelek perusahaan wae, kita minta hak kita tuh susah. Gitu. Emang kalau minta misalnya nih, artinya di luar case yang dihadapi oleh Bu Ina, itu seperti apa kendala anggota ketika dia minta cuti haid? Kan itu kan sakit. Iya betul. Kan kalau urusan itu apa prosedurnya sehingga kok jadi berat begini? Jadi banyak prosedur yang harus mereka lewati, antaranya gini, waktu kan harus masuk kerja dulu nih, misalkan di jam kerja kita haid, terus merasa sakit. Nah, bicaralah sama pengawasnya, saya lagi haid nih sakit, tunggu aja dulu, di sini nggak ada yang gantinya kamu gitu. Ini kan pekerjaan numpuk, kita dikejar target, begitulah alasan-alasan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia bilang ke kita sebagai serikat pekerja, terus kita datang barulah dikasih gitu. Harus ada gebragan dulu gitu. Begitu. Iya. Padahal kan kalau orang haid kan sewaktu-waktu bisa keluar tuh menceretnya kan. Iya betul. Ya kan, nah, kita kan tidak bisa prediksi itu. Jadi kalau ada hal-hal yang harusnya kan anggota kan melapor kepada ini ya, serikat ya, itu sudah ditempuh gitu. Ya, ya sekarang ini sudah mulai seperti itu Pak Pres. Saya sudah mulai mensosialisasikan kepada anggota saya, terutama untuk Serikandi PPMI. Itu selalu tiap bulan saya sosialisasikan untuk ambil cuti haid 2 hari, lumayan untuk istirahat kita, seperti itu. Iya. Kalau misalnya tidak diambil cuti haidnya diganti uang? Enggak, kalau di perusahaan saya tuh tetap cuti haid harus diambil karena tidak bisa diuangkan. Iya. Sama seperti cuti tahunan, tidak ada diuangkan, harus diambil. Selain daripada cuti haid, apalagi permasalahan yang ibu kan tadi banyak. Kalau banyak kan lebih dari satu dong. Apa itu yang lainnya itu? Mungkin itu sajalah, nanti dilanjut lagi karena kan seasonnya ini masih banyak ya Pak Pres ya. Nanti mungkin Ibu Hamil terkait masalah perjalanan. Maksudnya gimana Ibu? Nah itu. Cuti. Kalau gini, kalau misalkan di banyak perusahaan yang menanyakan tentang cuti hamil gitu kan. Nah, kalau di perusahaan saya tuh kan banyak perempuan yang mulai hamil itu. Satu Pak Pres, terus saya tahu. Iya, enggak apa-apa. Jangan ngebahas itu. Jadi gini, maksud saya gini, pertanyaannya pemirsa.
ini kan pabriknya dia kan cukup luas ya. Ya, betul ya. Cukup luas. Itu luas gedungnya aja berapa kali berapa itu? 75 hektar kalau nggak salah. 75 hektar. Jadi antar lane ke lane lain itu butuh Jauh. cukup jauh ya. 1 kilo ada. 1 kilo ada. Nah, tentunya terutama ini Pak nah, Pres, jadi itu dia. keterkaitan permasalahan ibu hamil gitu Iya. kan. Karena dengan jarak yang ya lumayan jauh lah, Iya. 1 kiloan, terutama kan khususnya di PT Pian itu kan ada blok A, blok B. Iya. Nah, terutama yang jadi acuan itu kan blok B. Iya. Nah, itu rata-rata perempuan yang lagi hamil itu ya keluh kesahnya yaitu Oh, itu ya. terkait jalan. Ya Ya. sekalipun perusahaan beralibi pada dasarnya bahwa itu jalan kan sehat. Iya. Nah, cuma ya betul sehat. Kalau dia lagi mampu atau Kalau dia sehat. mampu ataupun emang Nah, langsung rebahan. Gimana Jadi kan kalau langsung kerja? Ya, Nah, itu gimana itu kalau sampai jalan brojol? Nah, itu terutama kan ada hujan kan takut licin. Nah, Oh, itulah iya, yang jadi kendala-kendala sehingga terutama. begitu ya. Nah, Terus apa solusi dari penyelesaian kasus ini? terutama Kita kan tidak bisa bilang kasus ini kan kita butuh Ya. penyelesaian konkret gitu loh. Oke, ya terutama kita selaku dari Serikat PPMI yang ada di Kuyen pernah mengajukan terkait minimal ada fasilitas bis, Ya. bukan bis. Hmm. Terutama selagi mana Jadi bus ini bolak-balik mondar-mandir aja kerjanya ya. minimal untuk mengantar yang ibu hamil saja. Iya. Ya karena masuk ke lane pun cukup jauh. Iya, Gitu ya. cuma katanya perusahaan lagi diprogreskan. Cuma Ya. sampai sekarang ya masih belum lah. Nah, berarti- Cuma untuk tindakan kita dalam arti untuk penyampaian terkait perlindungan ibu hamil yang sudah disampaikan. Oh, baik. Ini Pak Sekum. Iya. Ada apa lagi ini selain problem-problem seperti itu, apa lagi yang dialami oleh teman-teman di Cianjur kondisi hari ini terkait masalah kondisi kerja di PT Poyen sendiri seperti apa menurut pengamatan Pak apa tadi Risdiandi selaku Sekum PPA? Kalau di perusahaan kami itu di Cianjur itu terutama itu kurangnya berserikat. Oh, Di kesadaran kabupaten orang. ya, di kabupaten Cianjur itu Oh, kurangnya berserikat. Hmm. Nah, kenapa kami di sini PPMI berdiri di Cianjur, Kabupaten Cianjur? Kami itu mengajak semua warga Cianjur itu untuk berserikat. Hmm. Di media kami sudah share, semua kami share. Kenapa? Karena berserikat itu penting. Ya. Karena dengan berserikat hak-haknya normatif kita tuh terpenuhi. Iya. Kita bela. Nah, kan di sini itu PPMI luar biasa. Ya. Dari DPW itu kemarin programnya sungguh luar biasa. Pendidikan advokasi. Iya. Kapan itu? Nanti tunggu instruksi dari ketua Oh, DPW. belum dijadwalkan ya? Iya. Baru lagi dijadwalkan ya. Tapi Iya. intinya ada rencana untuk Iya, melakukan itu Pak. pendidikan advokasi. Ya karena kan ketua DPW baru terpilih Iya. lagi. Itu memang juga rencana juga DPP juga akan menggelar lagi diklat pendidikan tingkat nasional advokasi dan pendidikan keorganisasian dan keanggotaan juga. Karena Iya. kan masalah-masalah administrasi serikat pekerja, masalah apa lagi ini itu penting buat bekal kalian. Jadi begitu ya. Iya. Jadi kesadaran berserikat masyarakat Cianjur, Ya. bekerja ke Cianjur khususnya ya, itu masih Kurang. sangat rendah ya. Rendah sekali. Jadi memang Ya. perlu harus motivasi ya. Ya wajar juga lah karena lemahnya berserikat jadi upahnya dia juga lemah. Nah itu dia yang jadi kendala itu kenapa upah kita gak naik-naik terus karena kurangnya berserikat. Jadi rencananya nanti kan ABCM ini kan dalam hal demikian apa rencana ada aksi dari aliansi buruh Cianjur? Kita baru aliansi ABCM itu baru kita mengirimkan surat layangan audensi. Siapa-siapa aja yang terlibat di situ? Serikat mana saja? Oh, Apa khususannya serikat pekerja di Cianjur di Poyen atau lintas keluar juga ada? Paling sekitar kabupaten aja. Iya, maksudnya apa? Ya apa? dari Puyen itu kita tiga serikat. Oh, TSK SPSI SPSI, sama FSPMI. SPMI, Yang PPMI. jelas PPMI. Iya. Yang di luar dari PT kami itu adalah RTRM. RTMM. Iya. Jadi SPSI RTMM, Iya. TSK, SPMI dan PPMI yang Iya. jadi ada 4 federasi ya. Iya, Pak Federasi. Oh gitu. Kapan itu tuh rencana mau aksi?
kita nunggu hasil besok. Alhamdulillah besok kita ada respon untuk audiensi sekitar jam 8:30. Audiensi dengan Bupati. Iya. Iya. Pak Herman Soeharto. Langsung. Iya langsung. Oh. Nah kami di situ akan menagih janji kampanye dia. Iya. Jangan kayak Jokowi. Iya. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan. Jadi harapan kita juga baik mungkin di wilayah Pusat berharap agar bupati-bupati itu memilikilah rasa inisiatif untuk mensejahterakan rakyatnya. Iya. Ya kan? Kadang aneh juga ketika pemerintah pusat terlalu mengintervensi atau bahkan mengintimidasi pejabat-pejabat di tingkat kabupaten ketika mereka punya inisiatif untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, harusnya kan didukung oleh pemerintah pusat maupun provinsi, bukan malah sebuah rekomendasi yang sudah dibuat kemudian diintervensi, akhirnya gubernur nggak mau tanda tangan karena sejatinya ketika upah Cianjur juga naik pasti kan meningkatkan daya beli masyarakat juga. Kalau daya beli masyarakat tinggi kan itu industri-industri lain UMKM kan bisa tumbuh berkembang karena daya beli ada, ya kan? Nah ini yang jadi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur itu sendiri kan, itu kan tugas bupati. Iya. Juga salah satunya dalam menjalankan amanah undang-undang. Amanah undang-undang kan mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, ya kan, juga menjaga seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kan harus itu dilaksanakan. Dalam konteks ini kan kesejahteraan yang akan dikejar oleh kawan-kawan buruh. Kawan-kawan buruh ini nggak muluk-muluk lah. Teman-teman juga tidak minta diberikan langsung rumah tipe 36 misi mereka tidak. Cuma mereka minta kenaikan upah yang layak sehingga mampu menghidupi keluarga mereka di rumah secara layak gitu loh. Tidak lantas terlibat lagi dengan ya pinjam peminjam sehingga pinjol misalnya, atau misalnya ATM-nya sampai disandra oleh tengkulak, rentenir, ya kan, Bang Emok. Nah itu kan sebuah problem-problem tersendiri yang harus diselesaikan. Karena kalau ini terjadi juga pasti mengganggu kinerja pekerja itu sendiri. Karena bukan lagi mikirin fokus kerjaan, tapi bagaimana mikirin bayarin utang atau dikejar-kejar oleh tukang tagihnya pinjol atau si Bang Emok ini. Nah ini kalau ada hal kasus-kasus begini sampai terjadi kekerasan terhadap anggota PPMI, maka kami akan melakukan tindakan hukum juga terhadap para debt kolektor yang atas nama apalagi ini pinjol dan Bang Emok ini. Jadi ya kalau orang nggak bisa bayar ya jangan dipaksa dulu Pak. Kondisinya kan lagi nggak bener nih, lagi COVID lah, PPKM juga baru makin hari makin menurun juga, belum lagi problem tes PCR masih harus bayar, ya kan? Nah, ini kan masih terlalu banyak kekacauan-kekacauan di Republik ini sehingga semua pihak harus saling memahami. Nah ini yang Pak Ketua, bagaimana kondisi di Hangyong sendiri seperti apa? Saya dengarkan kemarin baru membentuk ya. Oh iya. Bagaimana bukti pencatatannya udah keluar belum? Sudah keluar. Alhamdulillah. Jadi bukti pencatatan PT apa? PT Hangyong Indonesia ini sudah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerjaan juga ya. Alhamdulillah bertanggal 15 April. Nah sekarang apa masalah di terkait tadi yang dibicarakan saudara saya Sekum di PYI tentang kesadaran berserikat. Nah, alhamdulillah di PT Hangyong itu akhir-akhir ke belakang sudah menyadari bahwa berserikat itu sangat penting. Tentunya ketika ada aspirasi apapun, ketika ada ketidakadilan, tentunya butuh wadah. Karena tidak bisa seorang karyawan itu berjuang hanya dengan sendiri. Nah, ketika kesadaran berserikat ada, justru hal yang kita rasakan itu sangat susah untuk mencapainya. Padahal kan berserikat itu sudah jelas diatur dan dijamin dilindungi oleh undang-undang. Nah, di satu sisi yang sudah namanya ada aturannya harusnya lebih mudah kan, tinggal kita menjalankan sesuai prosedurnya. Nah, yang saya rasakan sekarang itu justru sebaliknya. Berbagai macam bentuk intimidasi terjadi kepada saya. Oh, apa aja itu? Ya, salah satunya dengan rencana saya ingin membentuk serikat, nyampe saya akhirnya diberikan surat PHK. Secara sepihak. Secara sepihak, hanya karena ketahuan membentuk serikat pekerja. Dan alasannya pun menurut saya nggak masuk akal. Apa itu? Mereka mencantumkan
alasan-alasan yang nggak pernah saya lakukan. Oh, berarti tuduhan-tuduhan itu bisa dikategorikan fitnah juga itu. Jelas. Jadi udah sebetulnya ada Pak Presiden ini. di perusahaan saya itu sudah ada serikat, ya, mungkin seperti itu. Nah, saya sadari nggak semua serikat itu condong membela karyawan. Iya. Justru ada beberapa serikat juga yang condongnya justru jadi. Emang di tempat Pak Ketua ada serikat pekerja? Sudah ada. Apa itu? Namanya SPTP. Oh, serikat pekerja tingkat perusahaan. Oh, iya. Jadi seperti itu. Dan menurut apa yang Pak Ketua rasakan, SPTP ini belum mampu mencapai atau mengerjakan sesuai dengan harapan ya. Sesuai dengan harapan di sana ya. Jadi saya kebetulan teman dekat dengan yang jadi ketua SPTP tersebut. Oh, iya. Saya akui kepeduliannya dia terhadap karyawan memang ada. Iya. Tapi semacam ada tembok yang nggak bisa dia lalui untuk. Waduh, kayak Cina aja pakai tembok. Ya, Tembok Berlin, tembok Cina, aduh. Jadi ngintip dong. Untuk dia melakukan sesuatu tentang kesejahteraan karyawan, hak terkait karyawan itu dia tahu sebetulnya, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini tembok ini antar kemana nih? Tembok antar ketua dengan temennya atau tembok dengan manajemen nih? Perjelas dulu. Yang lebih saya rasakan lebih ke manajemen. Oh. Padahal kan yang saya tahu sebelum orang luar negara asing mau membuka usaha investasi di Indonesia, pasti mereka terlebih dahulu mempelajari aturan-aturan yang ada di Indonesia. Bahkan mereka mempelajari tradisi di daerah-daerah yang ada di Indonesia yang nggak ada aturannya di negara. Harusnya mereka sudah siap menerima. Nah, justru yang saya rasakan seakan-akan saya itu dihalang-halangi, dibikin susah. Gimana caranya mereka berupaya supaya saya tidak bisa membentuk serikat. Iya. Tapi kan sudah keluar SK pencatatan mos diakui. Dan itu pun bukan titik final. Maksudnya mereka sudah tidak bisa berupaya mencegah saya mendirikan serikat. Ada juga sekarang upaya-upaya supaya serikat yang sudah berdiri itu padam. Oh iya. Digembosi lah ya. Digembosi. Oh iya. Oke. Mendengar daripada apalagi ini kisah duka kisah pilu buruh di Hangyong ini, menurut Pak Budi selaku wakil sekretaris bidang advokasi seperti apa? Kalau kira-kira menurut pendapat saya ya menurut pendapat saya apa yang dilakukan manajemen PT Hangyong itu jelas menyalahi aturan di situ. Pertama, saya punya bukti di situ bahwa PT Hangyong itu melanggar pasal 28. Jadi jelas adalah bukti kuat ya. Bukti kuat itu udah ada. Ya, jadi sudah ada bukti kuat nih. Jadi tidak perlu kita ungkapkan di sini nanti. Nanti kepo kamu kan. Ini manajemen nih. Itu jelas itu bukti kuat itu kita akan laporkan ke pidana di situ. Iya, ke Polda ke Polres? Ke Polda langsung aja. Langsung Polda Jawa Barat ya? Iya. Oh iya. Apalagi? Yang kedua terkait dia PHK-nya ketua ini PT Hangyong ini saudara Hardi, yang jelas itu secara formil dia udah cacat di situ. Kenapa? Dari SP-nya aja itu dianggapnya dia mengancam pihak pengusaha di situ. Yang jelas dia nggak pernah mengancam, itu nantinya akan terkait itu ada pidananya juga terkait memfitnah di situ. Pidana umum itu udah jelas ada lagi di situ pidananya itu. Terus kenapa PHK-nya cacat formil di situ? Ya karena ketika PHK harus perusahaan itu menyampaikan pemberitahuan terhadap si pekerja. Dia nggak pernah menyampaikan pemberitahuan itu melalui surat secara tertulis, tapi dia tidak pernah menyampaikan di situ. Secara langsung ke. Iya. Malah dia tembus menyampaikannya ke dinas. Langsung melapor ke dinas. Iya. Harusnya kan ini dulu ya dia. Iya. Jadi udah ibarat kata cacat prosedur ya. Iya, itu jelas. Dan itu juga langkah-langkahnya kemarin pinginnya ada etikat baik lah. Iya. Makanya dari ini kami berkirim surat di situ. Surat bipartit. Baik. Tetapi apa yang dilakukan manajemen dia tidak pernah menanggapi surat bipartit di situ. Kalau tidak ditanggapi. Maka dari itu kami surat bipartit siapa yang buat? Tingkat PPA atau tingkat
DPC atau DPW nih yang bersurat ke situ? Ya karena PPD ya PPA yang buat. Oh iya. Cuman kita hanya mengajarkan dia untuk membaca surat. Artinya sudah ada clue-nya ya, celah pidana yang muncul akibat keteledoran dia melakukan PHK. Dan tentunya itu ancamannya kalau nggak salah itu 1 tahun penjara dan denda 500 juta kalau undang-undang itunya. Kalau fitnah itu 6 tahun kalau. Nah, itu kalau yang ini fitnahnya, cuman kalau yang terkait non bustingnya ini belum terbukti. Belum terbukti. Baru patut diduga. Patut diduga. Cuman kalau yang untuk yang pasal 28 itu nggak akan saya sampaikan di sini dulu itu. Oh iya itu dong. Itu kan dapur. Saya udah punya bukti kuat di situ Pak Pre. Iya, soalnya ini kan jadi ya memang ini pembicaraan ini ya internal lah ya, tapi kita tetap akan publis setidak-tidaknya memberikan kesadaran lah buat para pemirsa, para netizen PPMI Center yang budiman bisa mengikuti channel ini sehingga mudah-mudahan pembicaraan diskusi-diskusi kita ini bisa memberikan manfaat dan apalagi ini dapat mencerdaskan juga sehingga para pekerja Indonesia itu sadar bahwa penting berserikat. Nah, sebelum ditutup, Pak Ketua, seperti apa ini Pak Ketua DPW ini? Kejadian-kejadian seperti ini yang dialami pasukan-pasukan kayaknya sekarang DPW Jawa Barat kebanyakan kasus. Ya, tuntas gak sih? Asik. Ya, terkait dengan kasus-kasus kita di Jawa Barat. Upah, cuti, apalagi tadi dari kesadaran berserikat, pihak sepihak. Kalau kita berbicara tentang kesadaran, antara kesadaran pekerja di Karawang dengan pekerja di Cianjur sangat jauh. Sangat jauh. Ya apalagi kan kalau Karawang ini zonanya sudah zona industri dan upahnya juga tertinggi di Purwakarta. Mungkin karena Cianjur baru kali ya. Ya di Karawang. Nah itu. Zona industri. Itu. Jadi mungkin masih semi industri. Tapi ketika berbicara tentang hak sebagai warga negara Indonesia, di sini jujur aja. Kita hari ini tidak merasakan keadilan itu. Tadi di awal sudah dibahas makan 3 kali, ya bekerja juga sama 7 sampai 8 jam, ya 7 jam untuk yang 5 hari kerja, ya 7 jam itu untuk yang 6 hari kerja, ya 8 jam untuk yang 5 hari kerja. Nah itu pun sama. Di upah tertinggi di Karawang pun sama, seperti itu berlaku. Tapi ketika kita berbicara tentang keadilan, hanya karena nama sebuah kabupaten, di sini sudah tidak adil, tidak kita rasakan. Salah satu contoh kita beli harga rokok ini di Jakarta, di Karawang atau di bensin aja kan seluruh Indonesia sama. Betul. Kenapa upahnya berbeda-beda? Justru ketika kenaikan upah setiap tahun harus ada dari tatibnya itu. Dasarnya adalah kebutuhan hidup layak. Jadi kita nanti bisa tahu masyarakat di Cianjur berapa sih kebutuhan hidup layaknya, masyarakat di Majalengka itu berapa kebutuhan hidup layaknya, dan masyarakat di Karawang saya yakin tidak akan pernah berbeda jauh. Mungkin karena gaya hidup nanti yang membedakan, itu kan tidak termasuk dalam survei KHL kita. Kalau gaya hidup ya itu beda. Tapi kebutuhan hidup layak ini pasti akan sama, Pak. Kayak anak PPMI Cianjur lebih flamboyan. Nah, itu. Jadi saya yakin harga kangkung, harga beras, harga sembako ini nggak akan pernah jauh berbeda, Saya yakin karena harga-harga supermarket yang ada di Karawang dan di Cianjur harganya sama. Nah makanya kita menuntut kepada pemerintah bagaimana kenaikan upah ini harus didasari dengan kebutuhan hidup layak. Itu intinya. Jadi berkeadilannya ini akan lebih berasa daripada hari ini. Juga saya dengar kemungkinan besar nggak ada kenaikan upah. Sangat miris kita, Itu mah tidak ada kenaikan upah. Bagaimana ini? Besar-besaran itu, waduh, mau disimpan di mana? Ini bagaimana PP 36 ini? Tentang pengaturan pengupahan hari ini. Penyakit pemerintah kalau ya makanya kan gitu. Nah hari ini pun kita turun aksi di Jakarta, yaitu ada hubungannya. Undang-undang Omnibus Law. Nah jujur, ketika kita berbicara tentang kebutuhan hidup layak, ini harus menjadi perhatian yang sangat penting buat pemerintah agar itu diberlakukan. Jadi
kalau saya sebagai ya tukang demo juga ya, sebagai masyarakat dan buruh juga, ya miris lah. Setiap akan mengakhiri tahun, ketika akan berganti tahun, buruh ini selalu turun ke jalan. Jadi hajatan tetap. Iya, menjadi hajatan tetap. Jadi mobil komando ini sudah siap stay. Setiap akan pergantian tahun untuk apa? Menuntut upah. Harusnya pemerintah lebih bijak lah. Ya, pemerintah ini harus lebih bijak menentukan kebijakan terkait dengan kenaikan upah. Dan saya yakin perusahaan ini akan mempunyai keuntungan yang besar. Jadi bagaimana pekerja harus menjadi partner bisnis, ya, partner bisnis. Karena pemberi kerja dengan penerima kerja ini harus seimbang. Ketika pengusahanya kaya raya, ya pekerjanya juga harus sejahtera dong. Jangan pengusahanya kaya raya tapi pekerjanya tersiksa. Menuntut hak sekalipun sangatlah sulit. Itu yang istilah di status ketua harus batu tilis. Batu turun ke Signa. Ya itu. Coba diulas. Jadi begini, sebutin dulu coba. Jadi itu istilah. Ya istilahnya apa? Sebutin dulu. Bagaimana? Nah, pokoknya yang sesuai status dulu aja dulu, baru diartikan. Apa sih? Kemudian diterjemahkan. Sebentar saya tengok dulu. Tengok dulu, gampang. Nah, ini saya bacakan dulu nih. Ini salah satu status ya dari PPA. Lanjutkan perjuangan PPA PPMI PT Pohon Wijaya Kusuma Purwakarta. Jangan lemah dan melemah. Hak adalah tetap hak. Aturan bisa diabaikan ketika ada kesepakatan. Batu turun ke sik naik, hidup buruh yang berjuang. Kan gitu. Apa maksud? Jadi intinya begini. Batu turun ke sik. Artinya itu peribahasa Sunda ya. Iya, sangat Sunda. Biar netizen seluruh dalam dan luar negeri paham ini. Jadi begini, aturan itu bisa diabaikan, yang penting ada kesepakatan. Ketika kesepakatan itu diambil, berarti kan sama-sama melepaskan hak. Ya pemerintah juga harus lebih bijak lah menyikapi ini. Kenapa kita menuntut lebih tinggi untuk kebijakan atau hak-hak daripada pekerja? Karena aturannya sudah jelas. Tapi kita juga siap mengabaikan kalau seandainya aturan tersebut bisa disepakati, kan begitu. Jadi intinya saling melepaskan hak. Ya. Jadi kita juga mohon kepada pemerintah pusat, tolong lebih bijak lagi menyikapi tentang kenaikan upah. Kita setiap tahun turun ke jalan hanya untuk menuntut upah. Dan saya yakini sampai hari ini kebebasan untuk menentukan kenaikan upah didasari oleh kebutuhan hidup layak itu nggak ada. Intinya seperti itu. Jadi kita sebagai salah satu serikat pekerja yang ada di Jawa Barat dan Indonesia, kita kecewa dengan pemerintahan hari ini. Demikian. Begitu. Oke, pemirsa, para netizen dimanapun berada, itu tadi sekelumit problematika kaum buruh yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya ya. Dan ini tentunya terjadi hampir di seluruh Indonesia, karena kenaikan upah kan itu dilakukan serentak setiap tahun di setiap provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Teman-teman juga di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, di Makassar, di Kalimantan Timur, semua juga sedang harap-harap cemas terkait masalah kenaikan upah tahun ini. Karena kebutuhan hidup terus naik nyatanya. Iya, karena ternyata kebutuhan hidup terus meningkat sementara pemasukan makin berkurang. Otomatis ketika ini disinkronkan tentunya ada selisih. Kemudian juga banyak kebutuhan dasar daripada buruh ini hampir sama di seluruh Indonesia, namun upahnya selalu berbeda-beda. Ini tentunya apakah ini sebuah permainan atau sebuah apalagi ini akal-akalan baik kong kali kong antar pihak pengusaha dengan pemerintah sehingga mengabaikan kepentingan kaum buruh. Kita harapkan itu kedepannya jangan terus terulang. Setiap tahun kita demo, tiap bulan, tiap tahun akhir tahun kita demo terus hanya menuntut kenaikan upah. Bagi kami sih nggak masalah, bagi demonstran itu tidak masalah. Maka kami semua dalam perjuangan juga kami dengan sukacita saja melaksanakan. Namun tentunya kan ini kan tentunya juga berdampak juga kepada Kamtibmas setiap daerah. Jadi memberikan lagi PR-PR khusus pada pihak kepolisian untuk mengamankan aksi-aksi buruh terkait kenaikan upah. Nah ini kan tentunya kan kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Ini setiap tahun harus terjadi. Nah
Maka dari itu kita harapkan kesadaran ataupun political will daripada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ayo kita sama-sama sejahterakan rakyat Indonesia. Karena ingat, kalau buruh sejahtera pasti negara itu kuat, gitu loh. Karena kami inilah yang menjalankan proses barang dan jasa. Uang dari modal-modal daripada investor yang masuk ke Indonesia ini tanpa pekerja buruh nggak ada. Siapa yang mau menjalankan, menggerakkan uang itu sehingga menghasilkan keuntungan? Proses barang dan jasanya tidak berjalan ketika tidak bekerja sama dengan pihak pekerja. Maka dari itu diperlukanlah kerjasama yang baik antara pekerja dengan pengusaha agar dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Nah, tentunya ketika terjadi disharmonisasi hubungan kerja antara pihak daripada pekerja maupun pihak pengusaha, nah disinilah peran pemerintah untuk bersikap jujur, benar dan adil, gitu loh. Dan ujung-ujungnya pemerintah ya harus pro kepada rakyat. Karena kenapa? Pemerintah dipilih untuk urusin rakyat. Nah, yang tentunya mayoritas. Pekerja itu mayoritas, pengusaha itu minoritas. Bukan berarti mengabaikan hak kaum minoritas ya. Tetapi kaum minoritas juga jangan terlalu rakus dalam mencari keuntungan dengan mengorbankan hak-hak para pekerja. Jadi dalam kesempatan ini juga apalagi ini tentunya apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law tentu makin memperparah situasi perburuhan di Indonesia. Maka dari itu kami dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh pihak, siapapun itu, serikat pekerja khususnya, untuk mari kita bersatu padu, tanggalkan ego serikat pekerja kita masing-masing, ya kan, dengan tetap menghargai marwah masing-masing organisasi, untuk kita bersama-sama minta kepada pemerintah Jokowi untuk segera membatalkan Undang-Undang Omnibus Law tanpa syarat. Ini demi menjaga harkat dan martabat kaum buruh Indonesia. Maka dari itu jayalah buruh Indonesia, jayalah buruh Indonesia. Demikian saya akhiri perbincangan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan memenangkan pekerjaan kita. Amin. Setiap kesempatan kita membela kaum tertindas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. PPMI Mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. Hidup PPMI. Hidup. Hidup buruh yang melawan. Hidup. Hidup rakyat yang melawan. Hidup rakyat yang melawan. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat.